Oke, terus ada yang respon gini juga ke gue. Apa tuh? Wait, gue buka lagi nih. Sering dikatain desain itu jurusan gak punya prospek. Terus enak ya, santai cuman gambar-gambar. Cuman gambar-gambar. Hai Jay, Hai Shay. apa kabar? Kenapa? Why? What's wrong? Gue ke-skip assignment di cafe review sama di cafe 1. 2? Yes. Why? Kenapa kok bisa? Gue kena kreatif block. Aduh, itu malas banget sih kalau orang ngomongin itu. Yes. Makanya, lu gimana? Sehat nggak? Sehat, sehat, sehat. Di Tuhan lo gimana? Sehat? Kalau sehat, sehat. Sehat fisik apa mental nih? Dua-duanya sehat kok. KPI gue yang nggak sehat. Waduh, kenapa tuh? Kenapa kreatif block? Lo tau lah anak di kafe kan? Wih, di anak kafe banget nih kayaknya. Ya anak di kafe lo tau kan? Kayak, Oke. ya lo anak di kafe lo paham lah. Iya, iya, Tapi, paham. eh, tapi tuh gue bingung loh. Kalau kreatif Apa? block tuh, lo pernah nggak sih kena kreatif block? Pernah sih, gue rasa semua anak DKV pernah sih. Gimana ya, cuman kayak kadang gue bingung aja gitu, kayak kalau misalnya udah kena nih, terus ya gue harus ngapain gitu loh, biar nggak kreatif blok lagi gitu. Gue coba, misalnya gue coba nonton, atau gue coba baca, tapi nggak ngaruh cuy, kayak tetep aja kayak gitu. Ya kan? Harus liburan gak sih? Tapi lagi kayak gini jangan liburan lah. Bahaya. Iya, makanya, itu Bahaya banget. dia. Makanya nggak mungkin lah. By the way, lu masih inget gak sih? Kita tuh pernah bikin question box tentang stereotype anak the cafe sama first impression anak the cafe. Ingat. Responnya gimana? Respon gue, mostly itu anak DKV itu wibu, jarang tidur atau begadang mulu, sama kreatif. Anaknya tuh artsy gimana gitu. Kalau lo gimana? Oke, gua yang pertama jarang tidur, / begadang, terus anak-anaknya yang kreatif dan sangat menyeni. Apa sih menyeni? Mungkin it's not even a word. Makanya menyeni artsy kali ya mungkin ya. Artsy ya. Terus aplikasi ilustrasi Adobe Family sama bisa gambar, wibu, ya gitulah. Tapi gue tuh pengen bahas tentang yang kayak wibunya gitu. Menurut gue tuh kayak, gue kan sebelumnya juga nggak nonton anime gitu kan. Tapi tuh pas gue udah masuk The Cafe, terus gue kayak ngeliat anak-anak tuh pada kayak nonton anime gitu kan. Oke lah, gue mencoba untuk nonton yang semi-semi anime. Kayak Totoro, Ponyo, yang gitu-gitu. Soalnya kayak, iya. Dan gue tuh udah nonton Totoro tuh 8 kali apa 10 kali by the way. Totoro tuh yang bulat itu bukan sih? Yang... Yes. Iya kan, itu lucu sih. Itu lucu. Gue udah nonton 8 kali dan gue tuh kayak ngulang-ngulang nonton karena perspektif gue tuh kayak ganti-ganti gitu loh setiap nonton. Iya. Iya, jadi gue tuh kayak ngerasa kenapa rata-rata tuh anak The Cafe tuh kayak suka nonton anime itu kayak alasannya tuh bukan karena apa ya, karena kayak ngebantu lo dapet inspirasi dan ide-ide baru gitu loh, kayak lo ngelihat skema warnanya, lo kayak ngelihat gambar-gambarnya, alur ceritanya. Menurut gue tuh kayak yang sesuatu yang apa ya, ngebuat lo tuh bisa mikir gitu loh, bisa dapat inspirasi gitu. Karena kayak buka Pinterest, buka di Google yang gitu-gitu kayaknya Behance tuh kayak udah enggak. Kadang-kadang kalau iya kayak kalau udah stuck banget tuh it's not working gitu. Iya, nggak nolong. Bener sih. Makanya aku juga bingung sih. Orang tuh kalau
misalnya mereka baru tahu gitu ya, gue tuh anak DKV. Saya langsung ditanya, oh lu pasti wibu ya? Lu nonton anime ini nggak? Nonton anime itu nggak? Gue kayak, enggak. Sorry, enggak, gue nggak nonton anime. Dan kayak, masalahnya nggak semua wibu tuh anak DKV juga loh. Kayak teman-teman gue juga banyak yang anak IT atau anak HI. Itu mereka wibunya tuh lebih parah, bener-bener yang kayak lebih parah deh. Gue susah jelasinnya, tapi mungkin lebih parah daripada teman-teman gue yang sekelas, yang sama-sama anak DKV dan wibu gitu. Menurut gue wibu tuh bukan sesuatu yang kayak not good gitu loh. Maksud gue kayak ya menurut gue it's part of the culture. It's not our culture tapi it's part of the culture gitu gak sih? Jadi kayak lo tuh belajar bahasa baru, lo belajar culture baru gitu loh. Iya benar-benar makanya gue kayak heran gitu loh kalau misalnya ada orang kayak ngomong wibu tuh kayak ih lu wibu ya gitu kayak kayaknya iu banget gitu, padahal enggak juga sih, keren gitu. Makanya oke. Terus ada yang respon gini juga ke gue. Wait, gue buka lagi nih. Sering dikatain desain itu jurusan gak punya prospek. Terus enak ya, santai cuman gambar-gambar. Cuman gambar-gambar. Gue soalnya gak punya prospek. Oke. Here's the thing. Kenapa kita milih creative advertising? Kenapa tuh? Karena selagi ada produk dan semua itu tuh barang tuh ada gitu, dan itu tuh butuh diiklanin. It's something important gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak ada prospek, maksudnya nggak cuma creative advertising doang ya, kayak The Cafe lain juga kayak yang mungkin bikin logo gitu-gitu kan, itu something yang sangat dibutuhkan. Emang kelihatannya kayak apa ya, kayak iya kayak yang it's not a big things lah, tapi di saat lo yang kayak udah bisa mikir itu tuh perlu, apalagi creative advertising, menurut gue butuh banget nggak sih? Iya makanya gue juga ngerti sih sama orang yang kayak bilang, apalagi kalau cuma bilang enaknya cuma gambar-gambar doang. First of all, nggak semua anak DKV bisa gambar. Second of all, nggak apa ya, kayak it's not as simple as lu gambar sekali langsung jadi, langsung diterima, langsung dapet duit. Gak kayak gitu cuy. Kayak belum revisi, belum briefnya, segala macam. Prosesnya tuh butuh waktu. Lu bikin ngeluarin ide tuh sekedar kayak langsung nongol idenya gitu, kayak gak segampang itu gitu loh. Apalagi kalau misalnya dibilang gak punya prospek. Ini kayak sinyal gue kayak saya enak jidat bilang gak punya prospek nih, kayak ya mungkin pandangan orang beda-beda ya. So maybe we'll see one day. Tapi gue tuh kalau milihnya si creative advertising ya, kayak prospeknya tuh peluangnya tuh gede loh. Itu dia. Kayak bahkan the smallest bahkan hal yang kayak gak buang itu tuh ada desainnya juga gitu. Makanya kayak apa ya? Ya heran aja gitu loh. Tapi ya gitu juga sih. Gue sebelum masuk The Cafe juga gue ditentang sama bokap gue kayak. Ya kayak lo bang mau jadi apa kalau masuknya ke seni gitu. Terus kayak udah gue kasih pengertian. Terus gue tuh bilang gue mau masuk di BINUS karena BINUS punya creative advertising. Terus gue jelasin creative advertising tuh gimana. Karena kan biasa tuh advertising tuh kan di ilmu komunikasi kan. Gue jelasin pelan, dan bokap gue malah kayak ngerasa ya itu jurusan yang paling tepat gitu buat orang-orang kayak gue gitu. Orang-orang kayak lo, orang-orang kreatif kayak lo ya. Gue nggak bilang gue kreatif ya, tapi kan orang-orang bilang gue kreatif. Iya bener, ya kita aminin aja lah, kita serap aja, kita manifest ya manifest. Gue berapa hari ini emang manifest kayak I'm gonna be that designer yang kayak living in the New York and then in the US and then just like karena gue ngelihat prospek kerja di luar itu di saat lu bilang desainer atau desain grafik yang gitu-gitu, kayak uang lu pasti banyak gitu loh. Iya. Itu kayak lebih di appreciate gitu loh dibanding di sini ya, mungkin sekarang ya kita nggak tahu ke depannya. Iya, cuman bener sih, gue juga ngerasa kayak gitu, bener-bener. Jadi
Terus gue Apalagi? sering banget dikatain anak the cafe, berarti jago gambar dong ya. And I'm here with no any kind of that skills. I have, cuman beda gitu loh. Jadi itu kayak, lo ngerasa gak sih? Ya jadi itu kayak orang tuh ngira tuh masuk di cafe itu cuman butuh bisa gambar. Maksudnya bisa gambar itu kan kayak banyak gitu kan. Kayak lo bisa sketch yang realis atau nggak pointillis atau doodling. Maksudnya banyak banget jenisnya. Banget. Nah, Iya. gue tuh tipikal yang doodling sebenarnya. Makanya kalau sebelumnya kita sekelas kan. Makanya lo tau kan gambar gue jelek banget kan. Karena gue kayak kebiasaan buat ngedoodling gitu loh. Daripada soalnya gue tuh suka create fictional karakter gitu by my own, yang terinspirasi dari kayak Barong, Leak, yang kayak gitu-gitu sih. Cuman gue tuh kayak gak, I have no balls buat ngeposting hal-hal kayak gitu loh. Kayak gue tuh malu gitu, seriusan. Oh, don't be shy. Maksudnya kan kayak belum tentu ya orang lain tuh bisa dapet ide-ide gambar yang lo dapetin. Ngerti gak sih? Jadi kayak mungkin menurut orang lo tuh gak bisa gambar. Tapi ya mungkin orang itu juga sama aja gak bisa gambar juga, ngerti gak sih? Itu loh. Jadi kadang gue bingung kayak kenapa lo, ya gue ngerti sih kalau misalnya orang tuh langsung mikirnya kan judulnya aja udah desain ya. Jadi orang langsung tenin boleh nggak? Belum tentu. Gimana gitu kayak oke. Setuju banget. Makanya jadi pressure gitu. Kalau respon dari ini lo apa? Dari account lo apa? Respon dari gue itu banyak yang bilang sering begadang. Which bener sih. I mean, bener sih. Emang sering begadang sih. Dan biasanya begadang tuh gara-gara ngerjain tugas sambil satu gitu. Lo gimana? Lo begadang karena Netflix nggak sih kalau gue begadang? gue tuh baru oh my kena tugas ya. Udah. Jadi tuh semester sebelumnya gue tuh struggling banget sama waktu tidur gue. Kayak lo bayangin lo tidur jam 3 terus lo bangun jam 7 buat kelas. Itu kan kayak man, seriously itu rusak banget sih. rusak banget kan. Nah jadi gue ngediscover new things di semester ini adalah gue bakal bikin konsep dulu sebelum gue terjun ke tugasnya. Jadi kayak enggak ini banget. Pokoknya terus mungkin biasa kan deadline-nya itu kan kita kemarin tuh awal-awal masuk kan masih kayak seminggu gitu kan. Iya. Terus pas kesini-sini baru cuma 3 hari gitu kan. Apalagi, nah itu kayak gue bingung banget cuy, 3 hari gimana gitu kan. Ya ampun. Iya bener. Nah terus jadi tuh gue biasain tuh misalnya abis dikasih assignment, gue bikin konsep dulu. Gue bikin apa yang bakal gue jadiin. Gue bikin rough sketch-nya dulu. Terus ya udah kayak besoknya atau pas gue lagi, aduh gue mau ngapain ya gue kerjain pelan-pelan. Jadi tuh kayak H-1, H-2 deadline, gue tuh udah kayak yang udah tinggal finishing aja gitu, tinggal kayak ngeliat-ngeliat nih, ini kayaknya kurang deh. Jadi gue ganti deh gitu. Gitu sih. Jadi di semester ini tidur gue tuh aman banget. Kayak gue tuh tidur jam 10, jam 9, terus jam 6 tuh udah bangun, jam 5 udah bangun. Ya ampun, enak banget. Gue terbalik banget dari mereka. Kayak gue bisa jam 6 baru tidur, terus kayak jam 10 baru mulai nugas gitu. Tapi ya, akhir-akhir ini sih gue kayak yang kayak lu sih jadinya kayak karena udah bingung banget gitu kan, kayak yang gue ngapain lagi. Gue udah karena gue kena kreatif block, jadi gue kira gue bakal bisa mikir malam dan itu dia. Iya. Gue juga kadang jadiin itu alasan sih kayak ya ntar malam aja lah, biasanya gue baru muncul ide tuh malam soalnya. Jadi malam gue yang ada garu-garu kepala jadi tetap aja gak ada ide nih udah tengah malam nih kayak deadline besok jam 11 gitu kan. Iya. Makanya deadline-nya besok pagi gitu kan. Kacau banget. Tapi lu kalau misalnya udah H-1, H-2 udah finishing gitu, terus tiba-tiba misalnya amit-amit banget nih ya, terus kayak laptop lu nge-crash gitu, terus lu belum save. Gimana dong? Lu ngulang lagi dong dari awal. Sering terjadi. Sering. Soalnya gue tuh tipikal orang yang jarang banget matiin laptop. Jarang banget nge-restart laptop. Jadi kan gue juga sih. Probability buat laptop gue nge-crash itu sangat besar gitu kan. Jadi kayak bener-bener. Itu terjadi sering kok. Gue pernah ke-skip sekali Comgrab karena itu kejadian. Lo tau gak sih yang bikin komposisi foto sama komposisinya?
Oh, gue tahu. Yang kayak yang pasang tempel. Iya, Pot itu jadi gue tempel itu kan? Iya. Iya. Nah, itu sih, itu gue kena tuh. Ya udah mau gimana, deadline-nya tuh kayak tinggal berapa jam lagi. Kalau gue kerjain juga, gue takut nggak maksimal. Terus gue juga, udah lo tau gak sih, udah kesel, udah capek. Dan ini jangan dicontoh banget ya, jangan dicontoh Iya. banget. Lu udah males gitu nggak sih? Capek. Iya. Capek sih. Iya Kayak, sih, bener. Gue shit. juga gitu sih. Udah gitu sih Gue gue juga kayak, gitu. nggak sih, jadi ya udah. Gue pernah sih. Orang yang dikit-dikit nge-save gitu. Karena gue juga jarang matiin laptop. Jadi gue udah bikin mood board waktu itu. Udah kan gue save, dikit-dikit gue save. Terus nge-crash nih. Terus habis nge-crash gue panik dong. Gue kayak, waduh gimana nih, tapi gue udah save sih. Udah gue buka lagi, ternyata masih ada. Nah, tapi setelah gue mengupgrade Adobe gue jadi yang beneran, bukan yang crack, ternyata tuh ada kayak sistem yang kayak recovery gitu loh. Jadi tuh kayak ya udah gak bakal hilang, automatically ke save. Cuman ya gitu, tetep aja kan. Cuman ya gimana ya, enakan pakai bajakan sih. Itu juga sih. Ya kan. Iya, nah waktu itu ke save kan, untungnya ke save nih. Terus udah dong gue lanjut ngerjain. Tapi ternyata yang ke save tuh kayak yang belakang-belakangnya tuh nggak ke save gitu loh. Yang belakangan terakhir gue save. Jadi itu masih awal-awal. Jadi kayak ada banyak teks yang belum gue ganti. Terus pas gue save terakhir banget, itu jadi masih belum ganti semua. Dan gue nggak merhatiin. Jadi pas presentasi, gue kayak orang dodol. Gue kayak, bentar dah ini belum pada gue gantiin. Terus dosennya kayak mempertanyakan gitu, kok kamu gini? Ininya mana? Itunya mana? Gue kayak, mati gue langsung save. Terus gue udah kayak badut tuh gak sih presentasi di situ. Aduh malu banget gak ada yang ke save sih, tapi kayak yang ke save tuh yang salah, ngerti gak sih, gara-gara crash gitu, parah banget. Tapi lo pernah gak sih nangis di kelas online? Banget sih. Tapi gue pernah itu awal banget semester. Gara-gara apa ya waktu itu, gue lupa. Lu pernah? Baru kemarin. Hai, kenapa? Gue kena kreatif block, and then gue nggak punya progres apapun di asistensi gue karena gue bener-bener kayak nggak tahu. Gue buka Adobe tiap malam, gue buka Behance, gue buka Pinterest, gue buka itu semua dan tetap nggak bisa. Terakhir gue kayak gue udah desperate banget dan gue awalnya nggak mau nangis. Untungnya gue off cam, jadi kayak probably no one knows about this. Kayak Kak, maaf banget, aku bener-bener stuck and then I don't know what I have to do anymore. Kayak I'm giving up on this. Seriusan. So yeah. No, yang bilangin kita kuliahnya enak, gambar-gambar doang. Kasih tahu. Siapa tuh yang respon kayak gitu? Lu track ke rumahnya di mana? Lu cari tahu dia siapa. Udah online, nangis. Lu bayangin gimana tuh? Justru untung online, bayangin kalau offline itu sekentang apa lu di depan kelas nangis. Kayak malu. Dan gue tuh tipikal orang yang sebenarnya kan gue kelihatannya kayak serem gitu kan. Iya sih. Lo first impression lo ketemu gue kayak I crush. Dikat ya. kayak apa namanya? Lo pasti ketemu kayak ini marah-marah terus, pasti lo pasti gitu kan. Jujur ya. Gue tuh bukan tipikal yang gue tuh kalau marah diem sebenarnya. Jadi itu kayak ya emang cara gue ngomongnya gitu. Itu that's what makes it makin serem sih sebenarnya, kayak jadi kalau diem tuh auranya tuh berasa gitu loh, kayak panas gitu loh. Jadi kayak ngeri gitu, kayak lo mau nanya takut kenapa-napa, tapi kalau didiemin juga ntar kenapa-napa juga gitu, jadi bingung gitu. Nah udah gitu tuh dan gue tuh sebenarnya orang yang paling gampang nangis. Gue misalnya gue kesel sama lu nih, gara-gara hal kecil deh, gue bisa nangis. Atau enggak gue gambar, terus misalnya salah atau kayak garis itu nggak sesuai atau gimana, gue nangis. Gue bisa nangis gara-gara hal kayak gitu. Gue semester you have no idea. Gue semester 1 tuh lumayan sering nangis. Lu beringat apa ini? Gue baru inget juga. Gue berapa kali ya gue gambar apa gitu, gue lupa deh. Pokoknya tugas gambar, drawing. Berapa kali gue sambil gambar, gue sambil nangis. Jadi tuh di kertas sketchbook gue tuh ada bekas tetesan air mata gitu loh yang udah kering gitu. Gue baru ingat sekarang. Gue
nangis gara-gara gambarnya tuh gue lupa deh kenapa, gue lupa banget asli. Tapi pokoknya kayak nggak bisa sesuai apa yang gue mau gitu. Terus gue nangis. Terus habis gue nangis, gue ngerasa konyol sendiri kayak apaan sih, gue udah anak kuliah dan gue nangis kerjain tugas kayak anak TK disuruh ngitung, tau gak sih? Tapi ya gimana ya, maksudnya emang maybe that's how, mungkin itu cara gue aja gitu loh. Kayak, tapi sekarang lo ngomong gitu, sekarang gue tahu ternyata nggak cuma gue doang yang nangis. Halo doang. Iya. Udah gitu kita tuh sering di kayak di stereotip, bukan di stereotipin sih, kayak di apa ya, kayak oh anak di kafe ini equipmentnya tuh mahal-mahal. Lo gimana? Lo pas kayak pas masuk sebelumnya deh DFD. Nah lo tuh beli sketchbook yang biasa atau yang udah ya gue beli yang bagus kalian deh, beli pensil yang kualitinya biasa, atau lo kayak yaudah gue beli yang biasa aja deh, yang penting sama kan, B, HB, 2B, yang penting gitu gak sih? Iya sih, tapi gue peralatan gue lengkap banget, saking lengkapnya nggak ada yang dipakai. That's it. I have everything. Kayak gue udah kayak toko apa ya, udah kayak toko itu apa nggak sih lo yang di pinggir jalan yang jualan Fotokopi. Rina itu meja gue udah kayak gitu tuh lihat koas banyak, drawing pen banyak, masih penuh semua tuh, belum ada yang dibuka. Ada sih beberapa, cuman kayak banyak yang gak kepake juga gitu. Lo gimana? Lo tau gak barang yang paling gak kepake apa? Apa? Cutting mat. Lo beli gak? Beli. Abis gue taruh nih, gue tatakin tuh satu semester berapa, 6 bulan ya, apa 5 bulan. Gue tatakin, gue jadiin tatakan. Semester 2 gue taruh, gue copot. Gue taruh di meja gue. Jadi kalau misalnya gue kayak abis masak panas-panas gitu, gue taruh di atas itu cuy. Bener juga ya, apa gue pakai buat tatakan makanan aja ya? Iya ya. Soalnya sekarang gak kepake gitu tuh, gue taruh di belakang. Udah gitu kayak banyak sih. Gue banyak banget yang gak kepake, kayak kuas sih gue. Tapi untungnya kan kayak gue suka watercolor gitu kan. Jadi ya sedikit banyaknya kepake. Cuman kayak ya ampun, ngerjain tugas aja gue gak bisa karena kreatif block. Gimana mau gue mau nge-watercolor segala macem, ya sih. Gue juga sama sih, kuas, cat poster tuh juga gak kepake. Udah gitu gue beli yang gede-gede gitu potnya, yang kayak kan ada size-nya, kan ada beberapa kan, ada yang kecil ada yang gede. Gue beli yang gede tuh, udah gitu gue beli dua gaya banget. Nggak ada yang kepake tuh. Aduh ya udah lah ya, siapa tahu ntar kepake. Gue tuh cat poster iseng kemarin, gue bikin kayak gue ngelukis di jaket gue gitu pakai cat poster. Terus gimana hasilnya? Ada tuh di situ. Ntar deh gue kirimin fotonya. Oke, boleh. Gue sebenarnya kepikiran. Soalnya kan banyak kan di Instagram tuh yang kayak, lo tau gak sih? Itu buka jasa ngelukis sepatu gitu. Nah iya. Terus atau nggak buka jasa ngelukis jaket. Nah jaket jeans gue tuh banyak. Karena gue suka. Jadi gue sempet mikir kayak, apa gue cat aja ya? Tapi gue gak tahu kalau misalnya ntar dicuci tuh catnya luntur apa enggak. Terus kalau misalnya lama-lama dia bakal ngelontok apa enggak gitu loh. Jadi gue belum menjalani hal itu. Karena cat poster itu bukan fabric gitu, jadi itu pasti luntur kalau dicuci. Jadi itu jaket gue nggak gue cuci, dan itu udah baunya udah yang lu bayangin denim bau apa kan, udah berbulan-bulan gak gue cuci. Gue juga apalagi ini masa pandemi gini lo nggak cuci baju. Oh ya jaket. Dan itu udah gue pakai keluar masalahnya, karena gue tahu nggak bisa gue cuci lagi kan, jadi udah. Aduh ya ampun, gue juga my jean jacket jarang gue cuci sih, karena emang gue tahu, gue pernah baca gitu kalau jaket denim tuh nggak boleh sering-sering dicuci kan. Nggak cuma jaket sih, celana juga, pokoknya apapun denim. Celana juga. Gue jemur, jadi gue jemur di. Cuma kan lagi kayak gini, lo nggak cuci langsung. Nah, gila. Itu dia, makanya gue belum cat tuh apa namanya jaket gue. Lu kalau lu pakai nih jaket lu cat sendiri gitu, terus orang nanya itu lu cat sendiri, oh lu pasti anak DKV, lu artsy banget ya, lu all over again tuh ulang lagi tuh. Terus lu pakai karya buatan lo sendiri nih, entah itu lu ngelukis di jaket atau apa tuh, kayak tanpa lu harus bilang lu anak DKV tuh, orang tuh udah pasti kayak guessingnya tuh kayak ini pasti nih kuliahnya seni ini. Dan lo tuh punya kayak pride tersendiri gitu, kayak lo tuh bangga gitu gak sih? Bener.
Tapi emang sih bisa dilihat sih dari apa yang kita pakai ya, entah itu baju atau entah itu kita pakai dalam artian rambut kita atau makeup kita atau misalnya kalau misalnya ada yang punya tato gitu. Itu tuh orang pasti langsung mikirnya orang itu punya background kreatif atau ada something to do with the creative industry gitu loh. Entah lo anak Iya, DKV atau desain atau arsitek lah atau apa. Pokoknya something kreatif lah gitu. Lo berasa gak sih kayak gitu? berasa banget. Iya kan? Kayak apa ya? Kan first impression orang di saat gue bilang gue anak DKV itu pasti kayak estetik nih, Iya. kreatif nih, ya kan. Nah itu tuh emang berasa banget sih kayak gue Iya bener banget, bener banget. Kayak jadi tuh ada temen gue kayak ngomong sama gue Kenapa? gitu, Hmm. lo kok bisa sih kayak foto ngasal aja and then it seems so aesthetic. I was like, I don't even try. Maksudnya kayak gue tuh ngasal banget kalau apa yang buat gue post tuh gue nggak pernah kayak mikirin komposisinya tuh gue nggak pernah gue pikirin gitu kayak Iya. tangan kayak ya udahlah yang penting black and white udah gitu kan. Yang penting jadi gitu nggak sih? Iya gue kaget di saat ada orang yang ngomong gitu sama gue kayak yang kayaknya tuh apa ya udah kesajas gitu nggak sih di otak dia karena gue anak kafe jadinya estetik padahal enggak juga sih. Iya benar. Tapi mungkin itu komplimen buat lo juga sih. Maksudnya kayak bagi orang-orang tuh you don't have to try gitu loh dan lo berhasil gitu. Sedangkan banyak orang yang kayak udah merhatiin banget komposisi, warna segala macem dan kayak kesannya pakainya biasa-biasa aja gitu. Jadi template kan ya, gitu sih. Iya. Cuman ya mungkin balik lagi ke selera sih ya. Mungkin selera orang berbeda-beda ya apa yang menurut lo bagus bukan berarti itu nggak artsy. Yang menurut orang artsy belum tentu buat orang lain juga bagus gitu. So karena gue tuh kayak ngerasa di saat kalau we talk about art di saat lu memaksakan yang itu tuh bukan karakter lu, it's gonna be like no. Enggak. Jadi kayak emang lu tuh harus embrace yourself gitu loh. Jadi kayak bener. you don't have to be someone else. Kayak you can be aesthetic the way you are gitu loh. Iya. Kayak Bener. Kayak show the best version of you. Itu tuh bener banget ternyata. Iya. Iya bener. Itu mungkin kedengarannya klise ya. Awal-awal gue juga kayak apaan sih klise banget. Tapi abis dipikir-pikir dan abis gue jalanin gitu kayak sebenarnya bener sih. Sebenarnya kayak gak ada cara lain juga gitu. Kalau misalnya lo mau niru-niru punya orang atau gimana ya ntar takutnya ujung-ujungnya lo udah DO juga gitu kan. Dituding plagiat gitu. Jadi tapi, ya bener sih. Tapi hal kayak gini kan yang nggak bisa kita bawa ke dunia kerjaan sih. Nah iya itu juga. Ya kan? Iya makanya. Ya paling disesuaikan nggak sih? Makanya secukupnya aja lah. India banget gitu. By the way. Kenapa? Berarti bener dong. Kalau anak DKV itu kreatif, artsy. Amin aja sih gue. Aminin aja. Mungkin menurut gue enggak. Tapi ya siapa tahu kalau gue amin, gue bakal menerima hal itu. Iya sih. Gue kadang-kadang kalau dibilang kayak, oh berarti, maksudnya kayak, apa ya, gue langsung kayak, ya bisa jadi. Bisa jadi. Iya, kita nggak ada yang tahu. Siapa tahu bener. Gue bisa jadi kreatif buat melahirkan ide-ide baru. Cuman gue nggak tahu cara aplikasinya gimana gitu. Ide tuh banyak di sini. Cuman kayak, harus gimana? Emang sebenarnya tuh banyak. Cuman balik lagi kayak tadi lu bilang belum kalau misalnya kena art block. Coba lu ngapain coba? Kayak udah kreatif ya stuck aja gitu. Maaf Kak, kreatif block Kak. Iya, kreatif block. Iya. Itu tuh gimana tuh? Gue sampai sekarang gue masih belum menemukan cara untuk overcome hal itu. Gue pernah baca artikel, maksudnya ini nggak cuma buat kreatif blog doang ya, tapi kayak misalnya lo lagi pusing karena banyak tugas, mumet gitu loh, kayak lagi sumpah gitu. Jadi tuh hal yang bisa lo lakuin adalah lo workout, exercise, olahraga, even kayak lo cuman jalan atau lari. Tapi kan lagi kayak gini kayak kalau gue sih pribadi kalau gue harus keluar lari gitu, gue kurang percaya diri gitu ya. Kalau pakai, gue ngerasa ngapain gitu lari pakai masker gitu kan. Iya nggak bisa sih emang sih.
Ya, dan gue bukan tipikal orang yang melakukan kardio, karena menurut gue kardio tuh berat banget. Karena The Cafe 1 udah cukup berat. Gue tidak perlu menambahkan apapun itu. Iya, cukup sudah. Kuat. Nah, jadi tuh kalau lo olahraga, at least meditate deh di kamar. Misalnya kayak, gue males nih olahraga. Meditate aja deh 5 menit sampai 10 menit gitu. Itu tuh ternyata ngebantu your body release the endorphin. Udah gitu, your brain gonna release the dopamine and serotonin. Nah, itu tuh jadi ngebuat lo tuh lebih positif dan lo tuh bisa mikir lebih jernih. Jadi bisa dicoba sih kalau misalnya lo lagi mumet banget nih. Aduh, apa nih gue nggak tahu harus mau ngapain. You can try that. Meditate sih yang paling gampang. Iya, benar. Oke, good. Okay. Iya, gue baru tahu sih. Tadi lu ngomong gitu, gue baru tahu sih sebenarnya. Dan abis dipikir-pikir kayak gue belum coba hal itu deh. Coba deh. Gue coba abis ini ya. Lo mau ngerjain tugas gak? Mau sih, gue pengen ngejar ujian foto nih. Belum prepare gue. Gue udah prepare belum? Gue udah punya konsep, tapi gue belum order barangnya. Nah, itu dia. Sama. Nyari barangnya itu. Ya, udah kalau gitu. Gue udah bikin konsep. Coba. Udah jam 4. Gue harus workout. Ya. Lo tau kan, gue workout 7 days a week. Gila, lu kuat banget sih. Asli. Lagi kayak gini cuy. Iya. Gue harus menjaga kesehatan cuy. Bener. Also, itu juga kayaknya mau coba deh. Coba deh. Lu udah vaksin belum? Udah. Oke, good. Lu juga udah kan? Udah. First dose gue udah, tinggal yang kedua. Oke, aman lah. Aman. Yuk. Iya. Oke deh kalau gitu. Oke, sehat-sehat ya, Shay. You too. Bye. Nah itu. Ya, udah kalau gitu. Gue udah bikin konsep. Coba. Kayak gue mau coba. Putus. Pacar lo tadi deh. Putus terus. Masih nggak? Udah enggak. Oke. Ya udah deh. Kayaknya gue mau coba. By the way, ini udah jam 4 juga. Putus. Masih sih. Halo. Oke, coba ngomong. Kayak mendingan closingnya ulang nggak sih? Kayak tadi di-cut aja nggak apa-apa. Putus.